NKRI harga mati. NKRI harga mati. Dan bela negara adalah kewajiban kami. Dan bela negara adalah kewajiban kami. Merdeka! Merdeka! Kabupaten Benar Meriah untuk perdana melakukan apel kebangsaan di Puncak Merah Putih, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah menjelang 17 Agustus 2023. Puncak Merah Putih berada di Desa Baliredelung. Sejak tahun 2002, Puncak Merah Putih mulai diperkenalkan organisasi kemasyarakatan sebagai bentuk cinta NKRI. Kali ini, tim RRI akan melihat secara dekat apel kebangsaan di Kabupaten Benar Meriah sebagai wujud cinta tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Net. Pagi hari ini kami akan melakukan perjalanan ke Kabupaten Benar Meriah, di mana pemerintah Kabupaten Benar Meriah akan melaksanakan kegiatan apel kebangsaan, tepatnya di Gunung Merah Putih, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah. Apel kebangsaan di Puncak Merah Putih diikuti penjabat Bupati Benar Meriah, unsur forum pimpinan daerah Forkopimda, pelajar, dan masyarakat, serta gabungan sejumlah organisasi kemasyarakatan. Oke pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya sudah berada di kaki Gunung Merah Putih, di mana jarak dari tempat saya melaporkan ini ke atas sana nanti ada sekitar 7 sampai dengan 10 kilo yang akan dilakukan apel kebangsaan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Kita akan ke sana sesaat lagi. Untuk mencapai puncak yang disebut masyarakat sekitar sebagai kawasan Burtemun, dapat menggunakan kendaraan double kabin dan kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan kondisi jalan menuju puncak tersebut belum memadai, sehingga masih perlu divoles agar mudah dilalui oleh masyarakat atau pengguna jalan. Peserta apel kebangsaan selain ada yang menggunakan kendaraan bermotor maupun dilansir dengan kendaraan double kabin, ada juga yang berjalan kaki. Pendengar dan pemirsa RRI Net, untuk sampai ke Puncak Merah Putih di Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah ini memang kita harus berjalan sekitar 7-10 kilo, dan saat ini memang kita berada di pertengahan untuk mencapai ke Bukit Merah Putih yang ada di Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah yang ada di sana. Kita masih akan melanjutkan perjalanan kita. Ini kurang lebih ada sekitar 5 kilo lagi mungkin. Setelah menapaki jalur menuju Burtemun, tim RRI tiba di puncak dan apel pun siap dimulai dengan urutan upacara yang telah disusun. Kabupaten Benar Meriah, Kami masyarakat Kabupaten Benar Meriah dengan ini menyatakan, satu, kami bangga menjadi bangsa Indonesia. kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Dua, Dua, kami bangga menjadi anak Indonesia. kami bangga menjadi anak Indonesia. Tiga, kami bangga merasa memiliki Indonesia. Kami bangga merasa memiliki Indonesia. Empat, Empat, Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesiamu, Indonesia kita. Indonesia kita. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Lima, Kami bersumpah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. 6. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Dan bela negara adalah kewajiban kami. Dan bela negara adalah kewajiban kami.
Oke, baik pendengar dan pemirsa RRI Net, baru saja dilaksanakan kegiatan apel kebangsaan di puncak ataupun di Bukit Merah Putih, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, di mana dalam kegiatan ini turut dihadiri langsung oleh PJ Bupati Bener Meriah Haili Yoga beserta sejumlah kepala OPD. Dan di belakang saya saat sekarang ini adalah prosesi pelipatan bendera raksasa merah putih yang tadinya sudah dibentangkan oleh tim yang sudah dipersiapkan. Sungguh sangat luar biasa. Interpretasi dari susahnya mengembangkan dan melipat bendera merah putih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para pejuang kita merebut merah putih. Tepuk tangan dulu. Kita harus ingat bahwasanya mempertahankan kemerdekaan jauh lebih sulit daripada mengisinya. Konstitusi kita mengatakan pada Undang-Undang Dasar pasal 30 mengatakan bahwasanya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Pasal itu hari ini sudah kita implementasikan. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semuanya. Namun demikian, semangat para pejuang tidak hanya berhenti sampai di sini. Semuanya butuh regenerasi dengan baik. Untuk itulah esensi dan intisari dari kegiatan ini dilaksanakan dengan menghadirkan para pemuda, adik-adik sekolah, organisasi-organisasi masyarakat yang semuanya itu perlu adanya proses regenerasi, sehingga kita harapkan sebagaimana yang kita ikrarkan tadi, bahwasanya kita bersumpah untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia serta mensejahterakan masyarakat Bener Meriah. Baik, demikian yang saya sampaikan, itu kesan dan pesan saya dalam kegiatan ini. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada yang terhormat hadir di tengah-tengah kita, Bapak PJ Bupati Bener Meriah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pada pagi menjelang siang ini Allah memberikan hidayah sehingga kita dapat hadir di tempat yang sangat berbahagia ini. Mungkin tidak semua orang dapat hadir, tapi kita diberikan oleh Allah untuk hadir. Ini adalah sebuah rahmat. Ini adalah sebuah karunia yang diberikan Allah untuk tidak semua, tapi bagi kita yang ikhlas, maka inilah jawabannya hari ini yang dapat hadir. Kemudian salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya. Beliau berpesan, hargai jasa para pahlawanmu dengan implementasi yang positif. Dan ini hari ini kami atas nama pribadi dan atas nama pemerintah daerah terharu atas sebuah karya dari anak bangsa yang luar biasa. Ini kita berikan apresiasi, aplaus luar biasa. Terharu sekali. Mungkin kita tidak pernah bermimpi acaranya semegah ini, sehikmat ini. Ini semuanya adalah karena kita adalah cinta kepada NKRI dan menghargai jasa-jasa para pahlawan kita. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRK luar biasa hadir hari ini, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, kemudian Bapak Kajari. Yang kami hormati juga hadir bersama kita Ketua Mahkamah Syariah, dan Bapak Kakan Kemenak, Bapak Sekda, dan semua yang hadir hari ini, semua yang saya hormati dan saya banggakan. Yang perlu kami sampaikan bahwa tahun lalu kita melaksanakan ini pas di depan Masjid Agung Babus Salam. Namun hari ini menyaksikan bahwa nanti kami mohon kepada humas atau fotografer dan sebagainya, tolong ini dibuat momen dirangkum seindah mungkin,
Karena hari ini kita membuktikan bahwa kita di Kabupaten Bandar Meriah sudah mampu menghadirkan sejumlah ratusan personil hadir kemari adalah dalam rangka mengenang jasa para pahlawan. Dan ini tidak gampang. Dan tidak gampang melakukan ini, penuh tantangan. Nah, ini dapat dilakukan karena apa? Ada restu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus senantiasa bersyukur bahwa nikmat yang begitu besar untuk Kabupaten Bandar Meriah. Cara kita berterima kasih kepada jasa-jasa perawat, yaitu implementasi yang kita lakukan hari ini. Tapi tidak cukup itu, harapan kami kepada semua yang hadir hari ini, tolong ini kalau semuanya memiliki IG, Instagram, Facebook, siarkan, sampaikan bahwa inilah Bandar Meriah, inilah Kabupaten Bandar Meriah, tata cara melaksanakan menghargai para pahlawan kita. Ini yang kita lakukan, yang tidak mungkin semua kabupaten melakukan, tapi kita dapat melakukan. Ini adalah sebuah karya yang kita lakukan. Yang kami harapkan, yang kami khawatirkan adalah dokumen yang hari ini tidak didokumentasikan. Maka kami mengharapkan di kesempatan yang berbahagia ini, lengkapi dokumen itu. Kenapa ini bisa terjadi? Pasti ada pencetus, pasti ada gagasan dari generasi muda kita, tokoh-tokoh muda kita. Nah, ini tolong kita hargai, kita berikan aplaus untuk mereka yang telah menghargai. Ini luar biasa. Kami terharu, sedih, karena beberapa agenda yang kita lakukan dari dalam rangka menyambut HUT RI ini luar biasa. Semuanya rangkaiannya adalah bagaimana kita menghargai jasa-jasa para pahlawan. Inilah mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan saya berharap nanti kepada Bapak Sekda. Di mana Pak Sekda? Ini kemarin ada perwakilan dari PETA, juga dari tokoh pemuda, menanyakan kepada kami, Pak, mana janji Bapak yang 10 juta? Tahun depan ini dianggarkan lebih banyak lagi, dianggarkan terus. Karena ini adalah dari kita untuk kita. Nanti disiapkan saja draftnya, sehingga ini kita buat seindah mungkin. Karena kita terharu. Karena Bupati di sini, Ketua DPR di sini, Pak Sekda di sini. Kalau ini pun tidak bisa kita lakukan, maka kita salah. Maka oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih kepada saudara kami, sahabat kami luar biasa, keren. Ini terus menjadi agenda rutin kita setiap tahun seperti ini, dan nanti kalau bisa kita tambah lagi beberapa generasi muda yang paham agar dia tidak lagi menjadi penonton dalam daerahnya sendiri, dia menjadi pelaku karena dia menyaksikan inilah karya kita di tahun 2023 ini yang tidak pernah termimpikan sebelumnya, tapi hari ini luar biasa. Luar biasa, ulang tahun RI yang ke-78 ini, tahun 2003 ini. Merdeka! 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 Kalau saya sebutkan Bandar Meriah, jawabannya Belangi. Bandar Meriah! Belum kompak, di sana masih loyo. Bandar Meriah! Berizin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah kolaborasi yang dilakukan oleh kerjasama antara tokoh-tokoh pemuda, PETA dan lain sebagainya, organisasi semua terlibat. Kebetulan alhamdulillah seluruh Forkopimda dan jajarannya hadir, juga dari pemerintah daerah juga hadir, pramuka juga hadir, kepala desa juga hadir. Ini artinya bahwa ini membuat sejarah baru di Kabupaten Bandar Meriah, menghargai jasa-jasa pahlawan. Kita lakukan pengibaran bendera yang ukurannya luar biasa besar, yaitu ukurannya berapa? 8x17. Ini adalah sebuah kolaborasi yang kita lakukan. Ini kenapa bisa? Karena adanya kebersamaan, mencintai NKRI. NKRI itu adalah harga mati, kita wajib loyalitas. Implementasinya nanti adalah bagaimana nanti generasi kita paham menghargai jasa-jasa para pahlawan. Dan itulah kita buktikan hari ini. Kami juga sebagai Bupati dan mewakili seluruh masyarakat ini terharu, bangga atas inovasi yang dilakukan oleh Pak Kapolres, Pak Dandim,
dan diundang semuanya dan tokoh-tokoh masyarakat, ketua pemuda, peta ini kita anjungi jempol. Mudah-mudahan nanti ini menjadi agenda tahunan, setiap tahun kita akan lakukan. Tahun depan mungkin lebih sempurna lagi. Ini sudah sempurna, tapi nanti kita sempurnakan lagi mungkin apa yang lebih kurang seperti itu. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Benar Meriah Pelangi berizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan kita memilih tempat ini, kita memiliki aspek histori. Bahwasanya pada saat perjuangan dulu, salah satu tempat yang memiliki nilai sejarah adalah Bukit Merah Putih ini. Ya. Para pejuang berusaha mengibarkan bendera merah putih yang luas adalah di tempat ini, ya kan? Sehingga kita generasi selanjutnya ingin melanjutkan tradisi itu, tradisi yang positif dengan mengibarkan bendera merah putih di tempat yang dapat dilihat dari Seantero, Kabupaten Bener Meriah, sehingga merah putih di dada, di mata, dan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup bangga dengan adanya acara ini, merupakan suatu sinergitas yang luar biasa. Kita sudah laksanakan juga TNI, Polri, dan Pemda. Ini merupakan wujud untuk kebersamaan, untuk mewujudkan kemerdekaan yang harus kita laksanakan, kita lestarikan, kita jaga semua. NKRI harga mati. Demikian, terima kasih. Apel kebangsaan berjalan dengan khidmat, diakhiri dengan penghormatan bentangan bendera merah putih raksasa berukuran 8 kali 17 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI.net, saat ini saya sedang bersama dengan RJ ataupun Kepala Desa Bali Redelung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Dan tadi kita sudah bersama-sama ya Pak ya, betul. Naik ke atas dan mengikuti kegiatan apel kebangsaan yang digelar oleh pemerintah dan sejumlah instansi dan organisasi yang ada di Kabupaten Bener Meriah ini. Nah, sebetulnya seperti apa sejarah ataupun nilai historis yang ada di puncak ataupun Bukit Merah Putih, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah ini? Nah, di samping saya ini ada Bapak Amiruddin, akan sedikit mengupas, menjelaskan terkait dengan seperti apa sih sebenarnya awalnya sehingga bisa ada yang namanya Bukit Merah Putih di Kabupaten Bener Meriah ini. Pak Amiruddin mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Pak, seperti apa nih sebetulnya? Ya, pada dasarnya bendera merah putih ini itu diperjuangkan oleh satu organisasi yang namanya PETA, bahwa di tanah Aceh ini, yang terutama di Bener Meriah, seolah-olah kesannya sudah dikuasai oleh Gerakan Aceh Merdeka. Jadi adalah beberapa organisasi yang mendukung bahwa kita ini masih Indonesia. Jadi gimana caranya ya, sama-sama kita cetuskan, buatlah bendera. Nah, itu pertama sekali dari papan. Nah, itu tahun 2002, masih sangat kompleks sekali. Di sini saya jelaskan sedikit, perjalanannya cukup susah karena akses ke atas belum seperti sekarang. Kita bergotong royong sama-sama mengangkat papan dari sini, dari pinggir jalan besar ini ke atas sana itu sekitar 4 hari baru siap, itu sama-sama. Itu mutlak dengan perjuangan PETA. Alhamdulillah sampai di atas dibuat sama-sama, itu banyak tantangan. Dibuat sama-sama sampai jadi. Kita dicat, akhirnya nampaklah bendera merah putih. Di situ waktu itu di sini ada kalau tidak salah ada pasukan dari Raja Wali. Dia mengakui bahwa kita ini ya masih kuat, sehingga ada bendera. Kemudian di 2010 kebetulan Pak Hasan yang waktu itu masih menjabat sebagai Danion di sini, beliau berusaha juga untuk membangkitkan warga Gayo, ya dia memfasilitasi macam mana caranya kita permanenkan. Itu gotong royong lagi kita membawa material ke atas sehingga permanen. Itu masih di semen, kebetulan kita cat menjadi merah putih juga seperti sekarang. Selanjutnya di 2023 ini
itu dengan perjuangan siapa juga, Pak Hasan juga, itu mereka menyumbang ini dari dia semua keramik. Nah ini sekarang alhamdulillah kemarin baru siapnya Pak keramik ini, itu dengan dana dia sendiri, dana Pak Hasan yang sekarang menjabat sebagai Pangdam. Inilah sejarah awalnya Pak, maka adanya bendera merah putih. Kemudian kami kerjasama juga dengan bapak-bapak peta ini, suatu organisasi. Kami bermohon kepada bapak ini, perjuangkanlah bendera ini menjadi salah satu ikon nasional. Nah, dan ini kami jadikan untuk tempat wisata. Nah, dalam hal ini kami sangat berharap sekali kepada Pemda, terutama sekali, mohon kiranya melanjutkan jalan, yang mana jalan di atas tadi memang sangat memprihatinkan. Nah, jadi kami berharap dan sangat berharap sekali partisipasi daripada Pemda untuk terutama sekali bendera merah putih dan selanjutnya untuk daerah wisata. Demikian. Oke. Pak, ini kan kita berarti ini sudah ada mulai tahun 2002 waktu itu ya, mulai dirintis oleh masyarakat yang memang cinta terhadap NKRI dan pada saat itu memang masa-masa konflik gitu ya Pak ya? Ya, betul. Nah ini apakah ada sejak tahun 2002 itu kemudian peringatan-peringatan ketika menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu diadakan kegiatan-kegiatan di puncak Gunung Merah Putih ini Pak? Ada, setiap tahun ada, seperti tadi kan ada bendera yang dilipat tadi, itu setiap tahun dikibarkan oleh organisasi peta. Nah, itu tempatnya bukan di ini Pak, kalau ini karena udah ada benderanya, itu tempatnya di sebelah gunung lagi, namanya Tower. Nah, ini insya Allah tanggal 17 nanti kita akan naik sama-sama mengibarkan bendera yang besar tadi di sana gitu. Setiap tahun ada itu. Waktu itu 2003, 2004 masih konflik, juga naik ke atas dengan membawa seadanya kan, perlengkapan seadanya. Itu dibantu oleh TNI juga untuk menaikkan bendera itu. Itu. Oke. Kira-kira Pak dari 2002 sampai dengan 2023 sekarang ini kan hampir setiap tahun kita melaksanakan pengibaran bendera merah putih gitu ya, membentangkan bendera merah putih di sana. Ini ada kendala-kendala ataupun sejenis semacam kenang-kenangan, kendala dan apa yang sudah pernah dialami di sana gitu Pak? Banyak Pak kan. Waktu pertama tahun 2004 kalau nggak salah, itu mau dipasang bendera itu kelompok peta dihadang oleh segerombolan yang kita tidak sebutkan siapa dia. Gerombolan ini melarang untuk kita naikkan bendera. Namun dengan semangatnya akhirnya jam pagi berangkat ditahan oleh segerombolan, sore berangkat lagi, kebetulan itu dibantu oleh TNI sehingga malamnya nginap di sana naikkan bendera. Nah, itu waktu dulu kan, tapi setelah tahun 2005 ke atas aman-aman saja, nggak ada lagi masalah. Setiap kita mau naikkan bendera nggak ada permasalahan. Tapi setiap tahunnya itu kita peringati dan kita naikkan bendera yang besar itu. Demikian. Siapa saja Pak yang memang betul-betul terlibat selain dari masyarakat yang ada di Desa Bali Redulung ini untuk menyukseskan, mengibarkan ataupun membentangkan bendera merah putih di puncak Gunung Merah Putih ini Pak? Itu banyak Pak, dari organisasi hampir semua nih. KNPI, Peta, terus ada BPM. Nah, itu ikut semua Pak, berpartisipasi. Tapi yang jelas garda terdepannya adalah peta itu. Peta pembela tanah air ya? Pembela tanah air itu. Itu garda depannya. Nah, kemudian yang belakangnya mendukung dari KNPI tadi. Terus dari pemerintah ada juga, tapi ya dari pemerintah kayaknya belum begitu serius seperti sekarang ini. Nah, ini pun sekarang ini tahun kemarin dengan tahun ini alhamdulillah kita sama-sama kerjasama dengan itu ada PASI, ada KONI, karena di sini kan mau diadakan penuh para layang. Namun akhirnya gagal. Itu karena kurangnya serius, kekurang seriusan pemerintah daerah. Sehingga udah pasti, udah ke Aceh besar. Itu
itu kemarin kami ada rapat di Soldadu, udah resmi gagal. Cuma kalau Gantoli masih, cuman Gantoli bukan di sini, di bandara. Inilah salah satu kekecewaan Pak Hasan selaku Pangdam Jaya karena gagal. Kami sudah capek berjuang, Pak. Makanya kemarin 10 hari mungkin sebelum ini Pak Pangdam Jaya mengatakan kegagalan itu bukan merupakan tidak keberhasilan, tapi tertunda. Maka tolong kalian di sana publikasikan bendera yang ada, publikasikan tempat tinjung itu, bahwa kita masih berharap adanya event-event lain, seperti mungkin kalau tingkat nasional udah gagal, mungkin tingkat provinsi itu masih ada harapan, Pangdam sangat berharap masih gitu, Bang. Ya. Kalau terkait ini Pak, sedikit ini mungkin kalau untuk jarak tempuh ini Pak, kita naik ke atas sana ini kira-kira berapa kilometer ya Pak? Sekitar 3,5 kilo. 3,5 kilo Iya, gitu 3,5 kilo. Jalan yang bagus Pak, dan 2 kilo. 2 kilo yang sudah diperbaiki. Kemudian yang 1,5 kilogramnya belum, termasuk inilah. Ini masuk juga ini kemarin sudah kita usulkan. Namun sampai sekarang Pemda belum menggubris. Maka inilah yang kami harapkan bahkan dari Pemda. Mohonlah jalan ini betul-betul kita jadi perhatian Pemda lah. Itu yang sangat kita harapkan. Karena sudah berapa kali kami menghadap ke Pemda, hasil belum maksimal, bahkan belum ada respon. Yang ada respon kemarin, ya ini diratakan sedikit udah selesai. Kami berharap aspal. Masyarakat berwisata ada Pak selama ini? Ada. Banyak. Tahun kemarin banyak itu masyarakat ya kan yang antusias naik ke atas, melihat keadaan itu banyak. Tapi terkendala dengan jalan. Mungkin sekali aja datang Pak ya. Ya, yang jelas tidak berkelanjutan. Karena memang akses jalannya. Kalau dari pemerintah desa nih Pak, mungkin ada peran tersendiri yang kita galakkan dari pemerintah desa untuk menjadikan desa, maksudnya menjadikan Bukit Merah Putih ini sebagai tempat wisata. Kira-kira peran kita apa ini? Peran kita di sini kan yang seperti contoh gotong royong. Itu gotong royong kalau memang ada perintah dari kita, gotong royong pemuda antusiasnya tinggi karena memang kita berusaha ini tahun depan ini sudah jadi tempat wisata. Kebetulan ini ada kita kerjasama dengan WRI apa itu? Itu salah satu program apa ya? Organisasi juga itu WRI itu kan dari NGO kalau nggak salah. Ini baru-baru udah masuk ini. Alhamdulillah kita sudah naik ke atas. Mereka merespon ini tahun ini mereka menyumbangkan dana sekitar 300 juta. Itu untuk wisata. Ini udah sangat bagus sekali. Maka masyarakat saya arahkan ke sini untuk kerjasama. Karena ini yang pengelolanya nanti masyarakat. WRI hanya memfasilitasi, masyarakat yang menikmati dan mengelola gitu. Jadi kan. Terakhir Pak, mungkin ada harapan kemudian tata kelola seperti apa yang diinginkan agar puncak Merah Putih ataupun Bukit Merah Putih yang ada di Desa Bariredelung ini menjadi objek wisata andalan di Kabupaten Benar Meriah, bahkan di Aceh ataupun Indonesia ini Pak. Itu tadi Pak, kita sangat berharap sekali Merah Putih ini bukan di Aceh saja tapi menjadi ikon nasional. Salah satu kebanggaan Aceh adalah mendirikan bendera ini, sehingga ini jadi ikon nasional. Kemudian kami berharap juga tempat wisata ini betul-betul jadi bukan sekedar di Aceh, tapi gimana caranya menjadi nasional. Ini kebetulan kami di desa ini Pak, alhamdulillah sekarang ini udah mempunyai website sendiri Pak. Website Baliredelung gitu ya, website Baliredelung itu Bapak nanti bisa akses di HP, cukup ketik aja website Baliredelung itu nampak semua. Nah di sini kami lewat ini kami mempublikasikan, kami menjual, bahkan ini bahwa ini ada salah satu tempat wisata yang bisa dikunjungi, terutama sekali bendera Merah Putih. Yang kedua ada air terjun. Di website itu bisa dilihat nanti Pak kan. Alhamdulillah ini sudah kemarin PPID sudah datang dari sana kan, sudah merespon sangat baik sekali dari provinsi gitu. Karena ini jarak nggak begitu jauh ya Pak dari ibu kota Kabupaten Benar Meriah ini ya? Nggak, sekitar dari kalau ke sini sekitar 10 menitan. 10 menit ya? Iya. Oke, jadi untuk masyarakat yang ingin datang ke Bukit Merah Putih ini dari ibu kota Kabupaten Benar Meriah hanya sekitar 10 menit saja gitu. Iya. Oke, baik. Bapak masih ada tambahan kira-kira?
Sebenarnya cukup sekian, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Amiruddin sudah bersama RRI pada kesempatan hari ini. Ya, terima kasih juga RRI sudah mendukung kegiatan ini. Nah, semoga kedepannya kita berjaya selalu. Siap. Baik pendengar dan pemirsa RRI.net, demikian tadi wawancara kami dengan Reja ataupun Kepala Desa Baliredelung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Semoga apa yang diharapkan oleh Pak Amiruddin dapat terwujud dan kedepannya menjadi daerah wisata yang potensial di Provinsi Aceh. Baik pendengar dan pemirsa RRI.net, saat ini saya sudah bersama Gerakan Pramuka Kabupaten Bener Meriah dan di samping saya ada Kak Fadli yang merupakan Sekretaris Gerakan Pramuka Kabupaten Bener Meriah. Kita juga akan memintai sedikit tanggapan terkait dengan tadi sudah dilaksanakan kegiatan apel kebangsaan dari pemerintah Kabupaten Bener Meriah diikuti oleh kalangan masyarakat, instansi dan pemerintahan. Nah, Kak Fadli mungkin sedikit ini kita meminta tanggapan. Ini tadi sempat disampaikan oleh Reja yang ada di Baliredelung ini bahwasanya ini Bukit Merah Putih ini memiliki histori tersendiri gitu ya, sejak masa konflik dan kenapa harus ada Bukit Merah Putih, karena itu untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Aceh. Tanggapan Kak Fadli seperti apa? Saya rasa memang selaku warga Bener Meriah ya harus mengingat ya bahwa ini merupakan salah satu sejarah. Kemudian untuk kita pramuka ini lebih menyampaikan wawasannya lebih untuk adik-adik pramuka kita bahwa di sini ada sebuah sejarah. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin untuk menaikkan semangat adik-adik, rasa bela negara, semangat patriotisme dalam apel kebangsaan yang sudah kita laksanakan tadi. Ini ada juga harapan terkait dengan perbaikan infrastruktur, kemudian tata kelola yang ada di Bukit Merah Putih itu sendiri. Ini seperti apa kalau Kak Fadli melihat? Saya rasa ini memang harus kita benahi. Walaupun ini sudah bagus, cuman untuk akses kita, nah itu yang pertama. Jadi kalau akses dan fasilitas bagus, kemungkinan seperti kita pun ke depan bisa membawa adik-adik untuk camping, berkemah atau kegiatan lah di puncak. Apalagi kan kita lihat tadi untuk MCK air ada, cuman MCK tidak ada, jadi agak sulit. Jadi ya kita harapkan juga kepada pemerintah daerah ya ada memberikan perhatian supaya akses ke sana gampang. Adik-adik pun masyarakat pun bisa berkegiatan di atas. Apalagi wisata. Betul, apalagi venue-nya sangat menarik sekali dari atas tadi. Kalau Kak Fadli sendiri melihat ini venue ketika berada di atas, ini apa yang bisa digambarkan kepada masyarakat Indonesia kita ini supaya mereka itu tertarik sih? Luar biasa. Memang Bener Meriah gitu ya? Belangi, nggak ada kata lain, nggak. Luar biasa. Memang luar biasa ya. Gitu ya. Kami juga tadi melihat, wah, nggak mampu mengatakan inilah seperti gimana ya? Nggak ada bahasa lain lah, luar biasa memang. Bahasa Gayo tadi belangi. Ya, belangi. Jadi pemirsa, belangi itu dalam bahasa Indonesianya itu bisa dapat dikatakan sebagai ungkapan keindahan gitu ya. Indah, cantik gitu ya. Ya, indah, cantik yang wah lah. Gitu. Ya. Oke. Baik, ini tadi kalau untuk Kak Fadli sendiri sudah berapa kali kira-kira naik ke atas? Ini yang kali pertama. Kali pertama. Kesannya? Kesannya luar biasa. Luar biasa gitu ya. Jadi tadi adik-adik pun semangat. Kak, kapan kita bisa berkemah di atas tadi katanya kan? Ya. Jadi mudah-mudahan lah kita jadwalkan. Demikian. Oke, baik. Tadi kita sempat bincang-bincang juga dengan Reja yang ada di Desa Baliredelung ini. Dia mengharapkan ini banyak masyarakat, semua pihak yang pernah datang ke Bukit Merah Putih itu untuk mempromosikannya dan menjadikannya itu sebagai daerah kunjungan wisata. Betul. Nah, kira-kira peran dari Pramuka Kabupaten Bener Meriah untuk menanggapi apa yang disampaikan dari Pak Reja itu apa ini supaya ini terkenal dan viral di media sosial? Oke. Salah satu yang bisa kita buat adalah dengan sering-seringnya kita buat kegiatan di atas. Jadi adik-adik sekarang kan sudah maju, sudah modern, masing-masing punya IG media sosial. Jadi mudah-mudahan nanti bisa terekspos ya, walaupun tidak secara resmi, karena sekarang kan modelnya viral sedikit langsung dikunjungi kan gitu. Jadi
yang membuat viral ini sudah pasti adik-adik remaja. Demikian. Jadi mudah-mudahan nanti ya kita buatlah kegiatan desa lah. Betul. Terakhir mungkin masih ada yang ingin disampaikan terkait dengan historis Bukit Merah Putih di Benar Meriah ini, Kak? Luar biasa. Ya, itu juga. Mungkin kakak yang ada teman? Semoga menjadi ikon Benar Meriah. Betul. Kak Zul ada? Jadi setidaknya setelah LUT atas, ini juga jalan bisa akses ke atas bagus seperti LUT Kucak. LUT atas itu jalan bagus. Harapan kita yang ini juga seperti itu. Jadi bisa dikunjungin. Nah, itu Kak. Cukup? Ada lagi Kak? Cukup ya? Taruh aja? Cukup. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian tadi ya kita sudah berbincang-bincang dengan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Benar Meriah terkait dengan pengalaman, kemudian harapan yang ingin disampaikan, dan tentunya dari anggota Pramuka yang ada di Kabupaten Benar Meriah ini akan mendukung ya Kak untuk mempromosikan Bukit Merah Putih yang ada di Kecamatan Bukit Kabupaten Benar Meriah ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Fadli dan kakak-kakak semuanya, semoga sukses untuk kedepannya. Terima kasih. Baik, demikian pendengar untuk wawancara kami bersama dengan Gerakan Pramuka Kabupaten Benar Meriah.